Safely World paling legendaris. Katanya sih mobil ini jadi Ferrari terakhir yang disetujuin sama si Enzo Ferrari. Tapi apa sespesial itu ini mobil ya? Nah, kali ini Wikimotif akan membahas Ferrari F40 hanya di Outbreak. Mungkin belum banyak yang tahu kalau Ferrari itu ikutan rally juga. Masa sih? Bener dong. Jadi tahun 70-an ada namanya Ferrari 308 GTB. Ini mobilnya Magnum PI nih. Langsung piu piu, ciu ciu gitu. Nah, mobil ini dibuat rally terutama di Italia dan Prancis karena rally di sana itu nggak selalu pakai di tanah tapi di aspal alias gravel. Nah, kemudian kan regulasi rally berubah nih dari grup 4 yang si Ferrari 308 GTB itu menjadi grup B langsung. Shuas gitu. Nah, sebenarnya baik yang nggak tahu juga nih, kalau grup B itu nggak cuma buat rally, tapi juga ada buat sirkuit. Nah, ini nih yang Ferrari mau kejar. Maksudnya daripada rally kita nggak gitu-gitu amat, gimana kalau kita ke sirkuit? Kebetulan grup B ini dibuat untuk menggantikan si grup 5. Wah, itu legendaris banget tuh, dimana Ferrari punya namanya 512 BBLM, panjang banget. Nanti kalau tambah L-nya hilang jadi BlackBerry Messenger di pink. Garing banget. Nah, untuk regulasi grup B ini, si Ferrari mengembangkan model baru yang berbasis si 308 lagi. Cuma kali ini dipakai mesin baru, yaitu mesin turbo. Kenapa mesin turbo? Karena Ferrari sadar kalau cara terbaik untuk mendapatkan tenaga adalah ya pasang turbo gitu kan. Makanya kan kayak Omobi gitu. Kami suka turbo. Hasilnya adalah 288 GTO, Gran Turismo Omologato, bukan gerbang tol otomatis. Yang utama dari si GTO ini adalah mesinnya, yaitu V8 2900 cc twin turbo yang menghasilkan tenaga 400 horsepower. Nah, supaya bisa ikut balap, Ferrari harus memproduksi 200 unit 288 GTO. Cuma masalahnya ketika mobil mau diproduksi, grup B dibatalkan. Nanti pada tanya kenapa dibatalkan, nanti kita akan bahas di Wikimotif, tapi nggak hari ini. Ngantuk. Tapi namanya orang Italia ya, sayang banget nih, ada mobil yang udah keren-keren langsung dibuang. Nah, akhirnya muncul ide, gimana kalau kita pakai 288 GTO ini yang sudah setengah develop untuk menjadi mobil baru untuk memperingati ulang tahun Ferrari yang ke-40. Nah, kebetulan mereka mengembangkan namanya versi Evoluzione dari 288 GTO yang mesinnya dibuat lebih bertenaga lagi, 650 horsepower dan bodinya dibuat lebih aerodinamis. Tapi kalau lihat muka depannya jelek banget sih, itu kayak lampunya ini Corolla DX gitu. Selain itu juga para konsumen Ferrari udah mengeluhkan nih sama si Enzo. Pak, mobilnya nih udah nggak seru nih, udah lembek semua nih. Kita mau yang keras-keras dong gitu. Makanya jadinya pada ke main kan biar jadi keras. Akhirnya dengan menggunakan basis Evoluzione, desain mobilnya dibawa ke Pininfarina, tepatnya di tangan Leonardo Fioravanti. Wah, nama orang Itali keren-keren semua. Di sana bodinya didesain ulang biar lebih ya cakep-cakep dikit lah, acceptable ya. Itu. Sementara sasisnya sendiri terbuat dari space frame. Itu bahasa keren dari kerangka-kerangka tuh kalau lihat mobil Jeep tubular, nah kayak gitu. Kemudian body panelnya menggunakan bahan carbon fiber dan Kevlar. Jadi kalau lu tembak mantul. Enggak juga sih, jangan tembak Ferrari kalian. Nanti gue yang suruh tanggung jawab lagi, suruh ganti panel Ferrari tembakin. Sementara bagian dalam mobil ini tuh bener-bener kosong melompong. Jadi nggak ada radio, nggak ada karpet pun nggak ada gitu loh. Mungkin pada saat itu Ferrari nyuruh beli aja karpet TRD, banyak kan gitu. Jadi selesai. Bahkan buat nutup pintu sendiri nggak dikasih pegangan, cuma dikasih pasang tali gitu. Jadi boleh dibilang carry Anda lebih unggul daripada si Ferrari F40. Berlanjut ke mesinnya. Mesinnya ini tetap menggunakan V8 2900 cc twin turbo dari si GTO, tapi tenaganya ditingkatkan dengan menggunakan 2 turbocharger buatan IHI. Itu merek Jepang gitu.
gitu. Terus kenapa nggak pakai merek Jerman gitu, kayak yang digunakan Porsche? Ternyata menurut orang Ferrari, turbo Jepang tuh punya ini yang lebih bagus loh. Hebat. Mesinnya juga sudah injeksi dan mesin ini mampu mengeluarkan tenaga 478 horsepower dan torsi 597 Nm di tahun 80-an. Which is gila banget tuh. Nah, ini lagi-lagi orang Italia memang unik ya gitu. Jadi supaya mesinnya adem gitu kan, bawahnya mesin gak dikasih pelindung apapun. Itu khas Italia banget gak sih? Oh, butuh pendingin, ya udah kita kasih jendela lebih gede. Untuk suspensinya menggunakan double wishbone yang buat balap, dan ini lagi nih ciri khas orang Italia ya. Mereka suspensinya dibikin mantek alias nggak bisa disetting. Ya itulah, entah mengapa. Bannya sih juga unik, bannya ban Pirelli tapi asimetrik, artinya polanya dua berbeda tuh. Dan tadi gue udah bilang kan, kalau mobil ini sebenarnya tidak benar-benar baru, tapi dikembangkan dari 288 GTO. Jadi bikinnya cukup roro jonggrang, jadi cuma 11 bulan. Sejak di-approve tahun 1986 dan diluncurkan pada tahun 1987. Langsung memukau publik karena performanya yang gokil, yaitu 0 ke 100 km per jam hanya dalam 4,1 detik dan top speed mencapai 321 km per jam di tahun 87. Yang menjadikan F40 sebagai mobil jalanan pertama yang berhasil menembus angka keramat 200 mil per jam atau 320 km per jam. Tapi ini kata Ferrari loh, dan kayak kita tuh orang Italia kan suka begitulah ngomongnya 321, padahal belum tentu. Awalnya sih Ferrari mau bikin gak banyak, cuma 400 unit aja, karena kan ini buat ulang tahunnya Ferrari yang ke-40 ya kan. Jadi 400, tapi karena banyak yang pengen beli gitu kan, sama Ferrari produksinya ditingkatkan menjadi 1315, sangat gak limited. Karena dan ini lagi-lagi orang Itali nih, mereka tuh gak bilang kalau produksinya ditingkatkan. Jadi pokoknya dia bilang dia terima deposit aja gitu, gak bilang oh ini kita naikin sampai 1300, karena banyak orang-orang yang membeli buat investasi. Bahkan menurut salah satu survei di tahun itu, cuma 20% dari Ferrari F40 yang diproduksi yang benar-benar dipakai, sisanya disimpan gitu kayak buat investasi. Dan tentunya dengan produksi yang banyak pada ini deh, gagal semua gitu. Jadi hati-hati investasi bersama orang Italia. Wah, langsung gua habis ini diprotes sama kedutaan Italia habis ini. Nah, dari 1315 itu semuanya hadir dalam satu warna, yaitu merah khas Ferrari, dan juga semua setirnya di kiri. Kecuali ada Sultan Brunei. Kenapa? Karena Sultan Brunei dengan kekayaannya, ini literally sultan, dia minta Ferrari F40 bersetir kanan dan dibuat khusus untuk dia. Juga dia nggak mau warna merah, gue maunya warna-warni. Dan akhirnya dibuatlah Ferrari F40 warna-warni buat si Sultan Brunei. Total Sultan Brunei memiliki hingga 11 Ferrari F40, termasuk 5 setir kanan dan 2 versi balap LM. Benar-benar sultan. Sebetulnya F40 ya nggak ada model-model lain lagi, cuma namanya orang Italia ya, sambil jalan sambil improvisasi. Pertama awal-awal tuh F40 saking pelitnya dia nggak pakai jendela turun biasa, cuma yang mobil balap dicetekin doang nih gini. Cuma kan lama-lama orang protes, gila lo pak, lo mau bayar tol gini, bayar e-tol kan susah, ya kan? Akhirnya sama Ferrari diganti menjadi kaca engkol biasa, engkol loh bukan power window. Nah terus tadi yang gue bilang, awalnya suspensinya tuh pantek, jadi orang nyebelin udah rendah, keras gitu kan. Akhirnya Ferrari menambahkan suspensi adjustable. Sama yang terakhir buat batch-batch yang ke Amerika dipasang catalytic converter, karena harus ramah terhadap lingkungan selain ramah terhadap tetangga. Walaupun gue nggak yakin sih, mobilnya kan berisik juga kalau pagi-pagi gitu ya. Ya namanya supercar, banyak juga pemilik-pemilik terkenal yang menggunakan F40. Selain si Sultan Brunei tentunya, ada pembalap seperti Nigel Mansell juara dunia dan Alain Prost. Kemudian dari jagat dunia musik ada Nick Mason, ya kan, Pink Floyd gitu kan. Ada Rod Stewart, rocker Inggris. Bahkan ada Leonardo Pavarotti, itu kan penyanyi opera ya. Tadi namanya bener gak sih? Nggak ngerti kok. Bayangin kalau lagi ngebut dia langsung, wah kencang gitu.
Kemudian juga ada Chris Evans. Oh bukan yang Captain America, tapi Chris Evans Top Gear yang dibenci itu tuh. Kesian deh, suka diributin. Dan satu lagi yang cukup kontroversi ya, yaitu Uday Hussein, anaknya Saddam Hussein. Nah ini juga ada cerita menarik nih. Jadi Uday Hussein punya Ferrari F40 yang sampai sekarang selamat, dan beberapa tahun lalu sempat heboh karena tiba-tiba muncul di Irak ada yang nyetir F40. Singkat cerita, harusnya mobil dihancurkan karena ketika Amerika Serikat menginvasi Irak, Uday memberikan perintah ke bawahannya untuk mobil koleksinya dihancurin aja. Kalau nggak ada, kalau gue mati nggak ada yang enjoy, buat gue doang gitu. Jadi nggak mau orang lain enjoy. Tapi entah kenapa mobil ini selamat dan akhirnya ditemukan oleh pemilik sekarangnya di Turki. Sama dia dibeli dan mobil sekarang berada di Kurdistan. Jadi itu Irak tapi ya gitulah, provinsi khusus. 2 hours later. Jadi itu kenapa Kurdistan terbentuk gitu. Kita kembali ke F40 sekarang. Meski produksinya cukup banyak, sekarang mobil menjadi impiannya para kolektor. Ya kan, ini mobil terakhir yang disetujui oleh Enzo Ferrari. Terus ikonik banget, kotak-kotak, kenceng juga. Jadi sekarang lu butuh minimal $1 juta lah buat membeli F40. Nah terus kemudian muncul lagi nih, ada nggak sih Mbak Ivan F40 di Indonesia? Pertanyaan bagus nih. Banyak rumor-rumor di internet, cuma saya nih orangnya susah diyakinkan ya kalau nggak ada bukti khusus. Jadi sampai sekarang belum terlihat ada F40 di Indonesia. Tapi apakah ada kemungkinan orang Indonesia di luar negeri punya F40? Bisa sekali. Atau jangan ada F40 sebetulnya di Indonesia. Nah itu menjadi misteri. Nah buat yang punya, boleh lo langsung hubungi gitu. Cukup ketik rek, spasi Mbak Ivan, kirim ke kantor Outbreak di Senayan. Itu dia cerita dari Ferrari F40. Mobil yang menjadi hadiah dari Ferrari untuk diri mereka sendiri, dan juga jadi mobil terakhir yang disetujui oleh Enzo Ferrari sebelum beliau meninggal. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, ide, fan art, dan fanfic, bisa langsung ditulis di bawah di kolom chat. Terima kasih banyak sudah menonton Wiki Motif. Sampai jumpa di video selanjutnya.